Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, kali ini untuk anak-anak ibu kelas 8 sudah masuk ke semester 2 ya, semester genap. Hari ini matematika akan membahas mengenai teorema Pythagoras untuk awal semester 2. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri itu adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya, jadi tidak untuk segitiga yang lain. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai segitiga siku-siku biar tidak bingung. Di sini Ibu ada gambar segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu membentuk siku-siku, maka dikatakan segitiga siku-siku seperti ini. Ini siku-siku, tanda siku-sikunya di sini ya. Nah kemudian mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3. Nah sisi yang terletak di depan siku-siku, ini kan siku-siku dan di depannya, nah berarti yang ini disebut dengan sisi miring. Oke, nah sisi miring sendiri itu disebut juga hipotenusa. Hipotenusa itu nama lain dari sisi miring. Nah, ingat ya, sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku, walaupun nanti segitiganya itu dibolak-balik, diputar-putar gitu. Tapi kita patokan pada berpatokan pada sudut siku-sikunya. Siku-sikunya itu di mana? Nah, di depannya itu pasti hipotenusanya. Nah, sisi yang lain itu adalah sisi alas dan sisi tegaknya. Ini sisi alas sama sisi tegak bolak-balik atau ketukar nggak apa. Ini tergantung dia berdirinya seperti apa. Kalau dia di bawah berarti ya alas, kalau tegak berarti ya tegaknya. Nah nanti kalau diputar-putar misalnya kayak gini gambarnya. Nah berarti ini kan siku-siku kalau misalkan berputar. Nah di depan dia ini adalah hipotenusanya, atau ibu misalkan C hipotenusa. Kemudian yang ini berarti boleh dikatakan sisi tegaknya. Nah ini boleh dikatakan karena ini berdiri ya, ini sebagai A nya gitu ya. Yang penting kita patokannya sebagai hipotenusanya yang mana, di depan siku-siku yang lain, dua ini sisi ini. Nah ini diputar-putar nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting hipotenusanya benar, seperti itu. Nah ini juga misalkan, nah ini misal ada segitiga siku-siku. Nah kita lihat siku-sikunya kan di atas tuh, berarti hipotenusanya ada di yang bawah. Jadi yang bawah ini bukan lagi alas tapi namanya hipotenusa, atau misalkan ibu lambangnya C. Nah yang lain itu boleh, terserah mana yang merupakan A, merupakan sisi tegak gitu, nggak masalah. Paham ya sampai sini tentang mengidentifikasi segitiga siku-siku? Selanjutnya kita akan menemukan rumus teorema Pythagoras. Nah ini ibu menggunakan bantuan kertas berpeta. Oke, jadi teorema Pythagoras itu kan untuk menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah ini ada caranya, ada rumusnya. Nah sekarang untuk membuktikannya, untuk menemukannya, ibu menggunakan cara dengan berbantuan kertas berpeta. Pertama, ini ibu ada gambar persegi yang pertama sama persegi yang kedua. Persegi kedua ini sama, hanya bedanya ini yang pertama itu lurus tegak, yang kedua itu agak ibu miringin. Kalian fokusnya yang kedua itu yang ini kan kayak ada kedua gambar kan, yang nomor 2 yang lebar ya, ini diperhatikan yang lebar. Oke, pertama kita akan menghitung luas persegi 1. Ini berapa satuan, berapa kotak, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 satuan. Nah ini kemudian gambar yang kedua itu perseginya dimiringin. Apakah berapakah luas segitiga yang kedua, berapa satuan, kita hitung lagi. Nah ini kan kalau misalkan dia nggak pas itu separuh-separuh, kita gabungin dengan yang separuh juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ternyata sama-sama 16 satuan gitu. Nah ini untuk latihan kita, bahwasanya cara menghitung luas dengan kertas berpeta itu tergantung sama berapa banyak kotakan kecil atau satuan yang ada atau termuat dalam bangun datar yang digambarkan. Jadi dua gambar ini adalah dua gambar yang berukuran sama, hanya saja satunya lurus, satunya diputar sedikit gitu ya. Jadi untuk gambar yang pertama ini kita bisa tahu bahwa dua gambar yang berukuran sama itu luasnya akan sama juga, yaitu sama-sama 16. Oke lanjut. Sekarang perhatikan ada gambar tiga gambar, gambar A, gambar B, sama gambar yang C. Nah gambar A ini kita lihat tengah-tengahnya ini adalah segitiga siku-siku. Ini tanda siku-sikunya di sini. Kemudian dia itu terbentuk dari 3 buah persegi dengan luas yang berbeda-beda, persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Nah tugas kita adalah menuliskan untuk untuk segitiga siku-siku yang A, yang pertama yang tengah ini terbentuk dari 3 buah persegi dengan luasan berapa gitu. Nah kalau kita hitung ya, untuk yang pertama kita isi ini luas segitiga ke 1 untuk gambar yang A ini ada 1, 2, 3, 4. Oke selanjutnya untuk gambar yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kotak luasnya. Terus gambar yang B kita hitung juga dari luas segitiga yang persegi yang 1 ke 1. Ini segitiga siku-sikunya ya nih. Nah kita hitungnya luas persegi yang membentuk segitiga siku-siku itu dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang keduanya juga berapa itu? 9 juga. Nah yang ketiganya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -16, 17, 18. Nah ternyata jumlahnya adalah 18. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4. Yang keduanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ya itu ya. Kemudian yang ketiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita kalau gambarnya miring itu kita kira-kira gitu. Kira-kiranya kita gabung-gabungkan yang kotaknya separuh dengan kotak yang separuh gitu. Jadi satu kotak itu kita hitung. Nah, jadi untuk gambar yang pertama
4, 9, 13. Terus 9, 9, 18, 4, 16, 20. Nah, sekarang kalian coba perhatikan tuh hasilnya. Untuk gambar yang pertama, gambar A, itu hipotenusanya itu persegi nomor berapa? Ingat patokannya adalah sudut siku-siku. Nah, ternyata hipotenusanya adalah persegi nomor 3. Kemudian untuk gambar yang B, hipotenusanya yang persegi nomor berapa? Nah, ini tanda siku-siku di sini, maka hipotenusanya di depannya nomor 3 juga ya. Yang C, ini siku-siku, maka hipotenusanya adalah nomor 3. Berarti ini merupakan hipotenusa. Hipotenusa atau sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk gambar yang A ini 4, 9, hipotenusanya 13. 13 itu kira-kira apa hubungannya sama 4 sama 9? Diapain 4 sama 9 ya? Iya, ditambah. Kemudian yang B, 9, 9, 18. Kira-kira apa hubungannya dengan 18 ini? 9 dan 9-nya. Diapain? Tambah juga kan? Begitupun yang C, 4 sama 16 kita tambahin, dapatnya adalah hipotenusanya. Jadi, kita bisa simpulkan di sini kalau dia segitiganya adalah segitiga siku-siku, kemudian hipotenusanya itu adalah hasil dari penjumlahan dua luas dari persegi pertama dan persegi kedua, di mana persegi pertama dan persegi kedua itu adalah kuadrat dari panjang sisi yang lain dari segitiga siku-siku. Nah, sehingga diperoleh, Ibu misalkan segitiga yang pertama, bukan segitiga, apa namanya tadi? Misalkan persegi yang pertama itu A, persegi yang kedua itu B. Nah, persegi yang ketiga itu C, maka A tadi kan kuadrat ya, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya akan C kuadrat. Ini Ibu misalkan sisi yang pertama itu A, sisi yang kedua itu B, sedangkan hipotenusa atau sisi yang ketiga itu adalah C. Maka karena dia tadi merupakan persegi, itu kan berarti kuadrat ya. Nah, maka A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya akan C kuadrat. Nah, begitupun jika dibalik, berarti kalau C kuadrat dikurang B kuadrat hasilnya akan A kuadrat. Dan kemudian C kuadrat dikurang A kuadrat hasilnya akan B kuadrat. Nah, ketiga rumus ini silahkan kalian hafalkan, diperolehnya dengan cara yang tadi. Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengamati gambar ini. Ada sebuah segitiga siku-siku di tengah-tengah yang terbentuk dari persegi 1, 2, dan 3. Pada sebuah segitiga siku-siku bersisi A, B, dan C seperti tampak di gambar, dibuat persegi masing-masing sisinya. Lengkapi pernyataan berikut. Luas persegi 1 atau L1. Nah, ini berarti ya. Ini kan A. Ini berarti sama dengan A. Nah, ini akan sama dengan
Karena dia persegi berarti A-nya itu akan kuadrat. Ingat ya, kenapa kuadrat? Karena luas persegi itu kan sisi kali sisinya ini A, maka yang lainnya juga A, ini juga A, ini juga A gitu. Itu makanya dapat dari kuadrat di situ. Nah, berarti A kuadrat sama dengan, nah kita patokannya sama hipotenusa. Hipotenusa itu di depan siku, berarti yang ketiga alias si C kuadrat. Nah, karena segitiga pertama itu bukan hipotenusa, maka hipotenusa dikurang sisi yang lain, yaitu ini B kuadrat yang persegi kedua. Dia kan B. Maka luasnya B kali B. Ini B semua di sini karena persegi sisinya sama. Untuk persegi yang kedua, ini berarti B kuadrat. Tetap patokannya hipotenusa dulu ditulis karena dia sisi yang lain ya, dikurang sisi yang lainnya A kuadrat. Nah, untuk sisi yang ketiga kan dia hipotenusa tuh. Untuk sisi yang ketiga kan dia hipotenusa tuh, maka C kuadrat ditambahin itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di ini kita mengulang teorema Pythagoras yang tadi, silahkan dipahami. Nah, ini berarti kesimpulannya luas perseginya yang ketiga itu adalah luas persegi ketiga sama dengan luas persegi ke-1 ditambah luas persegi kedua, dimana C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, persegi ketiga atau C kuadrat itu adalah hipotenusa. Itu syaratnya kita harus tahu hipotenusanya yang mana. Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Perhatikan contoh di sini. Kita akan mencari berapakah panjang dari DF. Nah, kita lihat siapakah yang merupakan hipotenusa. Ini di B ini ada tanda siku-siku, maka hipotenusanya adalah DF. DF kuadrat adalah hipotenusa. Maka ini ibu misalkan C kuadrat. Masukkan rumusnya. Perhatikan sisi yang lain, ini sama ini kan. A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 kuadrat, 8 kali 8 64, 15 kali 15 225 ya. Maka C adalah akar dari 64 tambah 225, berarti 289. Berapa C nya? Akar dari 289 dapatnya 17. Maka panjang si DF adalah 17. Seperti ini cara mengerjakannya. Selanjutnya contoh yang lain. Diketahui DF 17, BF nya 15, yang ditanya berapa sih BD nya gitu. Kita harus tahu lagi hipotenusa di depan siku-siku. Ini siku-siku, maka hipotenusanya itu 17. Maka misalkan ini BD ini sebagai B ya, B kuadrat, maka C kuadrat patokannya A sama B kebalik apa? Yang penting hipotenusanya nggak kebalik, kurang. Nah, ingat, kenapa kok ini tandanya bukan ditambah? Karena si B ini, yang ini itu bukan hipotenusa. Kalau yang dicari bukan hipotenusa, maka tandanya dikurang. Hipotenusa dikurang yang lain gitu. Tapi kalau yang dicari hipotenusa, maka ditambahin gitu. Oke. 17 kuadrat kurang 15 kuadrat.
tadi 2, 8, 9, 15, 15, 2, 25. Maka B adalah akar dari 2, 8, 9 kurang 2, 25. 9 kurang 5, 4. 8 kurang 2, 6. 2 kurang 2 habis. Akar 64. Berapa akar 64? 8. Maka panjang si BD adalah 8. Paham ya? Pahami, disalin apa yang ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan dipahami kembali, kalau belum paham diulangin lagi sampai paham. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Tugasnya nanti akan ibu berikan ya, tugas mandirinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.